X-Men Dark Phoenix adalah film terakhir dari waralaba X-Men buatan studio Fox yang bernasib malang. Film ini dinilai kurang memuaskan dan mendapatkan predikat sebagai film X-Men dengan rating terendah menurut situs Rotten Tomatoes. Ya, film ini hanya mendapatkan rating sebesar 22%. Namun, di luar itu semua, film ini masih bisa dinikmati karena menghadirkan konflik penting dan aksi seru dari para mutan. Jin berubah menjadi jahat, hubungan manusia dan mutan menjadi renggang, dan lain semacamnya. Nah, berdasarkan alasan di atas, kami tertarik untuk mengulas alur lengkap dari film X-Men Dark Phoenix. Bisa dipastikan video ini penuh dengan spoiler, maka diharapkan kalian sudah menyaksikan filmnya secara penuh, baru jika ada hal yang kalian tidak pahami, kalian bisa tonton video dari kami. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi yang belum, dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Film ini dimulai menunjukkan tahun 1975. Terlihat ada mobil yang sedang melaju di jalan raya. Di dalam mobil itu ada keluarga kecil yang ingin berpergian menuju ke suatu tempat. Di belakang ada Jean Grey kecil, sementara di depan ada Elaine Grey yang sedang menyetir dan Dr. John Grey, masing-masing adalah ibu dan ayah dari Jean Grey. Saat itu, mereka mendengarkan musik klasik yang diputar di radio. Tiba-tiba siaran radio itu berubah tanpa ada yang menyentuhnya. Semua merasa kebingungan dan ini adalah perbuatan dari Jin yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Semakin lama, kekuatan Jin tidak bisa dikendalikan. Dia mendengar suara-suara dari pikiran orang-orang yang masuk ke dalam benaknya. Begitu Jin berteriak, mobil yang mereka kendarai kemudian kecelakaan sampai terbalik. Anehnya dalam kecelakaan ini, kekuatan Jin menciptakan medan khusus yang melindunginya, namun tidak dengan kedua orang tuanya. Mereka tewas, sementara Jin masih selamat. Singkat cerita, Jin kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dokter yang merawatnya merasa heran kenapa tubuh Jin bisa sangat bersih tanpa ada goresan sedikit pun. Padahal jika melihat kondisi mobil pasca kecelakaan, sangat tidak mungkin ada korban yang berhasil selamat. Ternyata, di dalam rumah sakit tersebut ada Profesor Charles yang merasa tertarik dengan Jin. Jin yang kini yatim piatu merasa sangat bersalah atas kematian orang tuanya. Dia bahkan menganggap dirinya sendiri sebagai makhluk yang aneh atas kekuatan yang dimilikinya. Profesor kemudian memberikan nasihat sambil memberi pulpen sebagai hadiah. Menurutnya, dengan pulpen itu, Jin bisa menggunakannya untuk menggambar pemandangan yang cantik, atau bisa juga untuk menusuk mata seseorang. Pulpen tetaplah menjadi pulpen, namun semua tergantung pada pemakainya. Sama halnya dengan kekuatan yang dimiliki Jin. Dia bisa mengendalikannya dan memanfaatkannya untuk berbuat baik atau berbuat kejahatan. Merasa tertarik dengan profesor, Jin kemudian setuju untuk dibawa pergi menuju sekolah khusus milik Profesor Charles. Di depan rumah profesor, Jin sempat ragu untuk tinggal karena dia sering merusak barang-barang berkat kekuatannya yang di luar kendali. Profesor kemudian berjanji untuk mengajari Jin bagaimana mengendalikan kekuatannya. Jin kemudian merasa senang dan itulah awal mula pertemuan Profesor Charles dan Jin di timeline yang baru. Kemudian, scene berpindah menunjukkan tahun 1992, tahun di mana film Dark Phoenix ini sedang berlangsung. Terlihat, Badan Nasional Amerika sedang bersiap untuk meluncurkan pesawat luar angkasa bernama ADF-4, yang dikendarai beberapa astronot. Anehnya, tim yang bekerja di dalam ruangan menemukan sesuatu yang janggal. Mereka melihat penampakan dari energi misterius yang diduga adalah suar matahari. Suar matahari atau biasa disebut dengan badai matahari adalah sebuah peristiwa terjadinya ledakan energi elektromagnetik secara tiba-tiba dan menyebabkan cahaya yang sangat terang. Dari ledakan tersebut seringkali mempengaruhi listrik, sinyal satelit, dan gelombang radio yang ada di bumi. Peristiwa ini terakhir kali terjadi pada 3 Juli lalu dan dianggap sebagai peristiwa suar matahari yang paling besar dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kembali ke dalam filmnya.
Akibat suar matahari tersebut, sinyal menjadi terganggu dan tentu hal ini membahayakan para astronot. Pesawat yang mereka naiki rusak berat, kehilangan kendali mesin pendorongnya, mesin utama terbakar, dan penyedia oksigennya mati. Presiden kemudian menelpon Charles untuk meminta bantuan dan tanpa menunggu waktu yang lama, para X-Men bersiap untuk melakukan misi penyelamatan. Semua anggota sudah bersedia, namun Jean terlihat ragu-ragu dalam misi kali ini. Raven kemudian meyakinkannya bahwa misi kali ini akan berjalan dengan baik. Kabar presiden yang meminta bantuan dari para X-Men untuk melakukan misi penyelamatan ini ternyata menjadi viral setelah diberitakan di televisi. Ya, sekarang mutan dan khususnya para X-Men tidak lagi dibenci oleh manusia setelah perbuatan mulia mereka dalam melindungi bumi melawan apokalips di film sebelumnya. Sekarang, para X-Men tidak dipandang sebelah mata. Para X-Men kemudian mulai menjauh dari atmosfer. Semua terlihat cemas karena baru pertama kali ini mereka menuju ke luar angkasa. Setelah mereka sampai, ternyata memang benar terlihat penampakan energi misterius yang diduga adalah suar matahari. Terlihat pula pesawat NASA yang berputar-putar dengan cepat akibat mesin pendorong yang menentukan arah sudah rusak. Scott kemudian diperintahkan untuk menembak mesin pendorong pesawat itu agar bisa berhenti berputar. Setelah itu, Raven langsung membagi tugas. Storm diminta menutup lubang pesawat dengan kekuatannya, sementara Kurt dan Peter mereka masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan astronot yang terjebak di dalamnya. Akhirnya, para astronot bisa diamankan, namun masih tersisa satu anggota, yaitu sang kapten yang sedang memperbaiki mesin sebelum badai matahari menyerang mereka. Situasi cukup menegangkan karena Raven ingin mengakhiri misi kali ini, melihat badai matahari yang sudah semakin dekat. Namun mereka tidak bisa meninggalkan satu astronot yang masih tersisa. Charles kemudian meminta Jean untuk menahan badai matahari agar tidak mendekati pesawat itu. Sementara Kurt bisa menyelamatkan sang kapten. Kurt hanya memiliki waktu 10 detik sebelum badai matahari mendekatinya. Dia bisa membawa sang kapten, namun sayang, Jean malah terkena radiasi dari badai matahari tersebut. Scott terlihat sangat cemas karena khawatir dengan kondisi belahan jiwanya. Sekuat tenaga, Jean mencoba menghalau energi tersebut. Namun yang aneh, energi yang diduga sebagai suar matahari ini malah merasuki tubuhnya. Pesawat milik astronot itu meledak, namun Jean masih melayang di luar angkasa dengan suar matahari yang merasuki tubuhnya. Kurt kemudian membawanya kembali masuk ke dalam X-Jet. Setelah misi mereka sukses, warga Amerika menyambut mereka dengan sangat hangat. Mereka mengeluh-elukan para X-Men, sang pahlawan penyelamat. Hal serupa juga terjadi di dalam X-Mansion. Para murid bersorak gembira menyambut kedatangan para X-Men. Profesor Charles merasa sangat bahagia dan ini membuktikan bahwa manusia tetap membutuhkan bantuan dari para mutan dalam menghadapi situasi sulit. Sebagai hadiah untuk keberhasilan misi kali ini, sekolah diliburkan dan semua murid bebas untuk bersenang-senang tanpa ada kegiatan belajar mengajar. Raven kemudian menemui profesor dan sedikit protes kepadanya. Menurutnya, profesor terlalu gegabah dan memilih membahayakan X-Men saat meminta Jean menghalau badai matahari demi menyelamatkan satu astronot. Jika Jean sampai tewas, maka Charles harus bertanggung jawab sudah memerintahkan hal itu. Di sisi lain, profesor menganggap hal ini patut untuk dilakukan. Dengan nama X-Men yang sudah bersih di mata manusia dan penduduk Amerika, Charles tidak ingin misi kali ini gagal dan kembali menyulut api permusuhan antara manusia dengan mutan, yang diketahui sudah berdamai dalam waktu yang cukup lama. Situasi cukup panas di sini dan semua berakhir setelah Raven pergi meninggalkan ruangan. Kembali ke Jean, sekarang dia sedang menjalani medical check-up bersama Hank. Detak jantung dan kerja otaknya masih normal. Namun yang aneh, peristiwa di luar angkasa menyebabkan kekuatan Jean meningkat secara drastis. Hank bahkan tidak pernah melihat data kekuatan sebesar itu sebelumnya.
membuatnya sedikit merasa khawatir dengan kondisi Jin. Setelah melakukan pemeriksaan, Jin kemudian menemui Scott dan menceritakan kondisi tubuhnya. Dia merasa sangat kuat dan berbeda dari sebelumnya. Scott sendiri merasa cemas karena nyaris kehilangan Jin akibat misi yang mereka lakukan. Keduanya kemudian berciuman untuk melepas kerinduan. Di saat yang sama, terlihat beberapa benda asing yang mendarat di bumi. Terdengar juga suara anjing yang terus-menerus menggonggong seperti merespon benda asing tersebut. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang wanita yang diketahui bernama Margaret sedang makan malam bersama kerabatnya. Merasa penasaran dengan suara anjing yang terus menggonggong, dia kemudian keluar dari rumah untuk mencari Luna, nama dari anjing peliharaannya. Dari luar, terlihat anjing itu berteriak dan menggonggong menuju arah pepohonan. Begitu Margaret mendekat, dia melihat penampakan dari makhluk aneh yang mendekat ke arahnya. Makhluk itu kemudian membunuhnya dan berubah menyerupai wujud dari Margaret. Dia kemudian kembali menuju ke dalam rumah dan membunuh kekasih Margaret serta beberapa kerabat yang lain. Nah, buat kalian yang penasaran dan ingin tahu informasi lengkap dari makhluk ini, kalian bisa cek video rekomendasi di kanan atas ini. Karena kami sudah buatkan video penjelasannya secara terpisah. Jadi setelah selesai dengan video ini, kalian bisa lanjutkan menonton videonya agar paham siapa alien di film Dark Phoenix ini. Kembali ke cerita, terlihat semua murid sedang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan misi para X-Men. Di sana, ada penampakan dari mutan bernama Dazzler yang sedang bernyanyi dan dia adalah cameo dari salah satu karakter X-Men legendaris dari komik Marvel yang akhirnya bisa kita saksikan versi live actionnya. Terlihat juga ada Jin dan Scott yang berada di sana. Namun setelah melihat kobaran api unggun, Jin teringat dengan kejadian yang menimpanya, membuatnya kehilangan kendali. Dia melepaskan gelombang energi yang cukup besar, sampai membuat orang-orang terpental dan pesta itu menjadi berantakan. Profesor Charles sendiri sedang menghadiri acara pertemuan penting guna meyakinkan para manusia bahwa mutan tidak berbahaya. Setelah dia memberikan sambutan, Charles kemudian merasakan ada yang aneh dengan Jin dan dia memutuskan untuk segera pulang. Pada saat itu, terlihat ada pria misterius yang menyamar menjadi bodyguard dan terlihat mengawasi Profesor Charles dari jauh. Setelah kembali ke X-Mansion, Profesor kemudian menggunakan telepatinya untuk masuk ke dalam pikiran Jin. Namun kekuatan Jin sangat kuat, membuat Profesor tidak bisa membaca pikirannya. Oleh karena itu, dia menggunakan Cerebro untuk memperkuat kekuatan telepatinya. Setelah kekuatan Cerebro ditingkatkan sampai level tertinggi, barulah Profesor bisa masuk ke dalam pikiran Jin. Terlihat di sana, pikirannya sangat kacau dengan banyak kenangan yang terlintas. Rupanya peristiwa di luar angkasa semakin memperburuk ingatan dari Jean Grey. Di sini Jin kemudian mulai sadar dan mendengar suara dari ayahnya. Terungkaplah sebuah fakta bahwa selama ini Charles mengarang cerita dan memalsukan kematian ayahnya. Jin yang sadar kemudian bersitegang dengan Charles karena kekuatan Jin yang sangat besar. Charles kalah dan kemudian pingsan. Mendengar teriakan dari kekasihnya, Scott kemudian masuk ke dalam kamar Jin. Sekarang wanita itu sudah tahu bahwa ayahnya masih hidup dan dia kemudian bersiap untuk mencarinya. Scott yang memaksa ingin ikut kemudian dibuat pingsan oleh Jin karena dia tidak mau membahayakan pria tercintanya. Di sisi lain, terlihat wanita bernama Margaret yang menemui sekumpulan pria. Salah satu dari mereka adalah pria yang pernah menjadi bodyguard dan mengawasi Charles. Di sini, Margaret yang sebenarnya adalah sosok alien menanyakan di mana energi misterius yang selama ini dianggap sebagai suara matahari. Pria bodyguard kemudian mengatakan bahwa energi itu sudah menempel pada salah satu mutan yang mana kita tahu adalah Jin. Energi itu sejatinya akan digunakan oleh bangsa alien ini untuk membangun kembali kerajaan mereka di atas bumi. Maka mereka sepakat untuk mencari Jin dan memanfaatkannya. Sementara itu, Charles mengatakan bahwa Jin sekarang sudah berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Sesuatu yang dipenuhi dengan amarah, kebencian, dan dendam, ditambah kekuatan yang tidak terbendung. Begitu sadar, Scott kemudian melaporkan Jin yang sudah hilang kepada Charles. Karena tahu Jin akan mencari ayahnya, Charles kemudian memerintahkan X-Men untuk menjemput Jin karena takut dia akan mendapatkan hal yang buruk di sana.
Di sisi lain, Jin kemudian sampai di perumahan tempat tinggalnya dulu. Dia mendatangi salah satu rumah dan seorang pria kemudian keluar untuk menemui siapa tamunya. Jin kemudian memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Dia lantas dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Terlihat Jin sangat terharu setelah bisa kembali bertemu dengan sang ayah. Hal yang selama ini ditutupi oleh Charles yang berbohong bahwa ayahnya masih hidup. Di dalam rumah lamanya, Jin melihat kumpulan foto kenangan yang terhias di dinding. Namun yang aneh, tidak ada fotonya barang satupun. Saat ayahnya membawakan segelas air, Jin langsung marah kenapa selama ini sang ayah tidak pernah mencarinya. Begitu masuk ke dalam pikiran sang ayah, Jin melihat bahwa setelah insiden kecelakaan, ayahnya mengaku tidak bisa mengasuh Jin yang dianggap sebagai makhluk yang aneh. Dia menyerahkan kepada Profesor Charles untuk dijadikan anak angkat. Jin juga melihat kembali peristiwa naas ketika kecelakaan yang membuat ibunya tewas. Dan ini adalah perbuatan Jin yang tidak bisa dimaafkan oleh sang ayah. Hubungan keduanya mulai memanas sampai Jin membuat ayahnya pingsan bertepatan dengan X-Men yang sudah datang. Profesor dan para X-Men ingin mengajak Jin untuk kembali pulang. Namun dia menolak karena sadar selama ini Profesor sudah menipunya. Seketika, mobil polisi datang untuk mengecek keadaan. Namun sirene yang dibunyikan membuat Jin marah dan pikirannya tertekan. Dia menghancurkan mobil polisi sebelum akhirnya pergi. Saat hendak terbang melarikan diri, Kurt kemudian menghampiri Jin dan membawanya turun. Namun dia dikalahkan oleh Jin dengan tertimpa atap yang rubuh. Begitu pula dengan anggota X-Men yang lain. Quicksilver yang ingin mengejarnya malah terlempar sampai jatuh dan cedera parah. Di sini semua X-Men kewalahan dalam menghadapi kekuatan Jin yang jauh di atas mereka. Raven kemudian mencoba mendekati Jin. Dengan perlahan dia mendekat dan meyakinkannya bahwa semua ini bisa diatasi jika Jin kembali dan percaya kepada X-Men. Namun, kekuatan Jin di luar kendalinya. Dia menghempaskan Raven sampai tertusuk banyak serpihan kayu dan membuatnya sekarat. Jin kemudian pergi dan Raven tewas beberapa saat setelah Hank menghampirinya. Para X-Men kemudian pulang dan membawa jenazah Raven. Diiringi langit mendung yang semakin menguatkan suasana berduka. Hujan turun membasahi bumi bersamaan dengan proses pemakaman dilakukan. Salah satu anggota X-Men meninggal dan Hank terlihat paling berduka. Dia bahkan menyalahkan Charles karena sudah menipu Jin yang mengakibatkan pikirannya kacau dan menewaskan Raven. Keduanya sempat bersitegang sampai Hank mengatakan bahwa Raven benar, di mana Charles memanfaatkan para mutan dengan melindungi mereka digunakan sebagai alasan. Sementara itu, terlihat Margaret dan pria bodyguard mendatangi lokasi kerusakan. Mereka mengaku sebagai FBI dan mendatangi ayah Jin. Mereka menanyakan ciri khas dari Jin yang sudah mengacaukan tempat ini. Namun sang ayah merasa curiga dan menolak untuk memberitahunya. Akibatnya Margaret marah dan kemudian membunuh John Gray. Jin sendiri terlihat menyesal setelah membunuh rekannya. Di bawah rintik hujan dia bersedih, namun kekuatan dari energi jahat masih menyelimutinya. Dia kemudian pergi menuju pulau terpencil. Pulau ini adalah tempat tinggal bagi para mutan yang memilih hidup berkelompok dan jauh dari manusia. Tempat ini dikenal dengan sebutan Pulau Genosha. Kedatangan Jin kemari adalah untuk menemui Eric alias Magneto. Mutan satu ini terkenal sangat membenci manusia setelah perbuatan buruk yang mereka lakukan kepadanya. Jin kemudian bertanya, bagaimana Eric bisa berhenti membunuh manusia, padahal di masa lalu dia sangat mudah melakukannya. Eric sendiri kemudian menjawab, dia membunuh untuk balas dendam dan melampiaskan amarah atas semua yang direnggut darinya. Namun dia sadar berapapun orang yang dibunuh, tetap saja dia tidak bisa merasa bahagia. Oleh karena itu, dia memilih menghentikan perbuatannya. Di sini Eric sadar ada noda darah pada pakaian yang dikenakan oleh Jin. Saat dia menanyakan siapa yang baru saja Jin bunuh, percakapan mereka terhenti setelah pasukan militer menuju ke lokasi ini. Eric kemudian menemui kapten dari pasukan tersebut. Ternyata mereka kemari untuk mencari Jin yang sudah menyerang polisi beberapa waktu yang lalu.
Jin yang bisa mendengar obrolan mereka kemudian menyalakan satu helikopter dan menggunakannya untuk menyerang para pasukan. Saat dia ingin menyalakan satu helikopter lagi, Eric kemudian menahan agar Jin tidak melukai para militer. Eric kemudian meminta semua pasukan agar mundur karena jika tidak, Jin bisa membunuh mereka semua. Melihat perbuatan Jin yang bisa mengancam para mutan, Eric kemudian mengusirnya dan Jin kemudian terbang dengan kekuatan levitasinya. Kabar serangan yang dilakukan oleh Jin kepada polisi dan militer kemudian viral. Saking parahnya, presiden kemudian memutus hubungan baik dengan profesor. Hubungan yang sudah dibentuk dengan susah payah antara manusia dengan mutan kini kembali memanas, dan semua berkat Jin yang di luar kendali. Di sisi lain, terlihat Hank yang datang sendirian dan menemui Eric. Dia meminta Eric untuk mencari informasi di mana keberadaan Jin, karena Eric terkenal memiliki mata-mata di berbagai lokasi demi melaporkan kejadian menyangkut mutan. Semula Eric menolak, namun setelah tahu bahwa Raven tewas dibunuh oleh Jin, dia menjadi sangat marah dan bersumpah akan membunuhnya begitu bisa menemukannya. Sementara itu, terlihat wanita alien yang mendekati pria tua di sebuah bar. Pria tua itu adalah Jin yang menyamar menjadi pria tua dengan memanfaatkan kekuatan pikirannya untuk mengelabui siapapun yang melihatnya. Alien itu mulai mempengaruhi Jin dan mengatakan ada potensi besar di dalam diri Jin. Merasa tertarik dengannya, Jin kemudian mulai dekat dan terpengaruh setiap perkataannya. Jin kemudian dibawa menuju sebuah tempat. Di sana sudah ada banyak alien yang berkumpul dan menanti kedatangannya. Di sini, wanita pemimpin alien itu kemudian menjelaskan semua yang sudah dialami Jin saat misi di luar angkasa. Jadi, energi tersebut bukanlah badai matahari atau suar matahari seperti yang diketahui orang-orang. Energi tersebut adalah kekuatan kosmik murni yang sangat luar biasa kuat. Kekuatan itu tertarik terhadap Jin dan itulah alasannya kenapa energinya terserap ke dalam tubuh Jin. Wanita alien itu berada di sana saat kejadian berlangsung. Karena mereka mengikuti energi tersebut, energi kosmik yang sudah menghancurkan planet tempat tinggal mereka. Nah, oleh karena itu, mereka membutuhkan bantuan Jin agar bisa menciptakan kembali kehidupan alam di suatu planet agar bisa ditinggali. Jin menjadi orang yang terpilih karena dia sangat kuat dan istimewa. Dia bahkan dikategorikan sebagai makhluk terkuat di seluruh galaksi. Dan jika mau melakukannya, Jin akan mengubah seluruh alam semesta menjadi berevolusi jauh dari sebelumnya. Kembali ke Eric dan Hank, mereka mendapatkan informasi bahwa Jin terlihat di sekitar New York. Tanpa basa-basi, Eric kemudian memakai helm ikoniknya, menandakan dia bersiap untuk menemukan Jin. Di saat yang sama, Charles juga mengetahui posisi Jin setelah membaca pikiran Eric sebelum dia mengenakan helmnya. Charles kemudian mengajak Scott, Storm, dan Kurt untuk pergi ke New York sebelum Eric melukai Jin. Akhirnya, mereka sampai dan terjadi ketegangan antara kubu Eric dengan kubu Charles. Kubu Eric ingin menghabisi Jin, sementara kubu dari Charles ingin melindunginya. Pertikaian kemudian terjadi sampai mereka membahayakan penduduk yang ada di sana. Storm terlihat melawan Ariki dengan kekuatan pengendalian rambutnya. Scott melawan Magneto yang mencoba masuk untuk membunuh Jin. Dan Charles serta Kurt melawan Selene Gilio yang juga bisa melakukan telepati. Eric kemudian mengambil gerbong kereta bawah tanah untuk menutup akses ke dalam gedung agar para X-Men tidak bisa mengganggunya. Sekarang, dia berhadapan dengan Jin dan bersiap untuk membunuhnya. Namun kekuatan Jin jauh di atas Magneto. Dia membalas dengan mencengkeram kepala Magneto dengan helm yang dipakainya. Jin kemudian memecah helm itu dan melempar Magneto sampai keluar. Sekarang, giliran Charles yang masuk ke dalam. Dia berbicara dengan Jin, namun Jin melawannya. Dengan kekuatannya, Jin memaksa Charles yang lumpuh untuk berjalan seperti boneka yang dikendalikan. Saat keduanya berhadapan, Charles meminta Jin untuk membaca pikirannya. Dan begitu perintah itu dilakukan, Jin kembali teringat dengan potongan-potongan memori di mana Charles memotivasinya. Charles juga terlihat tulus dalam mengasuh Jin setelah ayahnya tidak mampu mengurusnya. Dari sini Jin kemudian melemah dan melepaskan Charles bersamaan dengan kekuatannya yang meredup secara perlahan. Jin yang mulai sadar merasa tidak ingin memiliki kekuatan ini.
Dia kemudian meminta wanita berambut pirang itu untuk mengambilnya. Dan memang inilah tujuan utama dari sang alien. Dia menyerap kekuatan kosmik dalam tubuh Jin dengan tujuan menghancurkan kehidupan di bumi dan merubah planet ini menjadi rumah mereka yang baru. Di saat yang sama, ada pasukan militer khusus yang datang ke lokasi ini. Mereka melumpuhkan para mutan yang sedang bertarung. Namun Scott bisa kabur dan masuk ke dalam gedung. Dia menembak wanita berambut pirang dan bisa melepaskannya dari Jin, sehingga mencegah makhluk itu mendapatkan kekuatannya. Para mutan yang diamankan kemudian diseret dan diperlakukan selayaknya binatang. Pasukan khusus itu kemudian mengamankan Jin yang tidak sadarkan diri, termasuk dengan Charles dan juga Scott. Sementara alien yang terlempar masih selamat dan masih mengincar Jin untuk mendapatkan kekuatannya. Sekarang, para mutan dibawa menuju pusat penahanan khusus untuk mutan dengan kereta yang diiringi helikopter. Di sana Charles kemudian sadar dan mengakui kesalahannya. Dia memang bersalah setelah membohongi Jin perihal ayahnya. Namun kematian Raven bukan serta-merta karena Jin. Kekuatan besar yang dimiliki oleh Jin membuatnya tidak stabil, namun Charles percaya bahwa Jin yang mereka kenal masih ada di dalam sana. Dengan ini Charles kemudian berharap agar Magneto dan Hank mau menyelamatkan Jin, bukan malah membunuhnya. Saat mereka sedang berbicara, terdengar suara gaduh di atas gerbong kereta. Ini menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di luar sana. Dan ternyata sudah ada banyak alien berubah bentuk yang mendatangi kereta ini. Tentu mereka kemari untuk mendapatkan Jin dan mengincar kekuatannya. Alien-alien itu sudah masuk ke dalam gerbong dan bersiap untuk pertarungan. Para mutan meminta agar dibebaskan supaya mereka bisa membantu para militer untuk melawan makhluk-makhluk ini. Namun, para pasukan tidak menghiraukannya dan memilih menghadapinya dengan persenjataan yang mereka miliki. Pertempuran kemudian terjadi dengan pasukan alien yang mendominasi pertempuran ini. Beberapa dari mereka bahkan sudah sampai di gerbong tempat para mutan diamankan. Alien ini masih kebal jika diserang dengan peluru kecil. Namun dengan senapan beruntun, mereka bisa dengan mudah dikalahkan. Akan tetapi, dengan kelincahan mereka dan jumlah senjata berat yang sedikit, tentu kondisi ini semakin membuat pasukan kewalahan. Akhirnya, salah seorang petugas melepaskan para mutan. Mereka kemudian bersiap untuk melakukan perlawanan. Hank dan Magneto yang semula ingin membunuh Jin, sekarang mereka malah melindunginya setelah tahu kebenarannya. Storm menyerang dengan petirnya, membuat para alien berjatuhan dari kereta. Kombinasi Hank dan Storm terbukti sukses memukul mundur para alien di atas kereta. Sekarang giliran Magneto yang memperlihatkan kekuatannya. Dengan mudahnya dia bisa mengalahkan para alien dan ditambah bantuan dari Storm, mereka sukses membinasakannya. Di sini yang disayangkan, Selene harus tewas setelah terlempar keluar oleh salah satu alien. Hal yang sama juga terjadi terhadap Ariki. Melihat kekacauan ini, Kurt kemudian marah dan menyerang secara bengis selayaknya Hellcat dari Mobile Legends. Dia kemudian memindahkan satu alien tepat di depan kereta yang melaju. Sekarang giliran musuh utama dalam film ini. Wanita berambut pirang kemudian melompat dan menyerang Hank sampai pingsan. Kekuatan petir milik Storm bahkan tidak mempan akibat energi kosmik yang sebagian berada di dalam tubuhnya. Sekarang, wanita itu harus berhadapan dengan Magneto. Magneto mengendalikan banyak senapan dan menembakkan ke arahnya. Namun tetap, wanita itu masih bertahan walau serangannya bisa dibilang mematikan. Magneto kemudian dihempaskan ke dinding beberapa kali sampai dia pingsan. Charles sendiri mencoba membujuk Jin agar mau memaafkannya. Terlihat para X-Men sudah tumbang dan Scott masih berjuang menyerang para alien yang mengincar Jin. Dalam kondisi yang terdesak, Jin akhirnya sadar dan bisa mengendalikan kekuatannya. Dia membuat medan pelindung untuk rekan-rekan yang dianggap seperti keluarganya dan menerbangkan gerbong kereta agar menjauh dari wanita berambut pirang. Gerbong itu kemudian mendarat dengan para X-Men yang masih selamat. Pasukan alien yang masih hidup kemudian langsung menyerang Jin. Namun dengan mudahnya alien itu dihancurkan. Bahkan besi yang menusuk tubuh Jin tidak berefek apa-apa baginya. Semua ini berkat kekuatan kosmik yang sudah bisa dikendalikannya. Sekarang, wanita berambut pirang kemudian kembali menyerap kekuatan milik Jin.
Dengan bangga, Jean kemudian mempersilahkannya untuk mengambil semua kekuatannya. Melihat kekuatannya bisa berpotensi melukai Scott dan kawan-kawan, Jean kemudian terbang dan menghancurkan alien itu karena dia tidak bisa menahan kekuatannya. Jean kemudian memusatkan kekuatannya dan menciptakan ledakan besar disertai bentuk seperti burung phoenix. Setelah itu dia lenyap dan para X-Men menjadi bersedih, terutama Scott Summers. Waktu kemudian berlalu setelah kejadian tersebut. Terlihat nama sekolah khusus mutan dirubah menjadi Jean Grey guna menghormati kepergiannya. Semua berjalan seperti sedia kala, kegiatan belajar mengajar berlangsung bagi para mutan. Terlihat juga Hank yang menjadi pemimpin sekolah ini, sementara Charles memilih untuk pensiun. Dia terlihat menemui Eric di kafe pinggir jalan. Keduanya berbincang dan kembali bermain catur seperti kebiasaan mereka di masa lalu. Di sini hubungan mutan dan manusia sudah kembali baik setelah insiden besar yang terjadi sebelumnya. Namun yang menarik, dari atas langit terlihat penampakan dari burung phoenix yang sedang melintas. Ini menandakan bahwa Jean masih hidup dan kisah X-Men seharusnya masih berlanjut. Dan itulah alur lengkap dari film X-Men Dark Phoenix, film X-Men terakhir dari studio 20th Century Fox yang sudah dibeli oleh Disney. Berapa nilai kalian untuk film ini? Kedepan kita akan menyaksikan kembali keseruan film X-Men, namun dengan kisah baru, aktor baru, dan berada di semesta MCU. Nah, siapa di antara kalian yang menonton video ini sampai selesai? Jika benar demikian, wajib tulis di kolom komentar, "Min, aku nonton sampai selesai, dan aku gak sabar pengen nonton X-Men versi MCU." Jangan lupa like dan share agar semua tahu kisah seru dari film ini. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.